saat teduh bersamamu. Dekat aku dalam hangat naunganmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altarmu yang kudus. Bapa, pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hatimu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Selamat pagi, berjua-jua. Shalom bagi kita semua. Sebelum kita memulai hidup dan seluruh pekerjaan, usaha dan pelayanan kita, mari kita landasi dengan mendengar dan menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, syukur terima kasih Bapa buat hidup yang Tuhan berikan dan buat waktu kesempatan yang Tuhan anugerahkan. Bapa, kami rindu mendengar dan menerima firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan sebagai landasan pedoman sepanjang kehidupan kami pada hari ini. Berbicara bagi kami Bapa, kami sedia mendengar firman-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yudas 1 ayat yang ke-17 berkata, "Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus." Saya memberi judul Sapaan Teduh pagi hari ini, yaitu Ingat Kata Para Rasul. Ada satu penggalan syair dalam lagu Karo, populer Karo, yang berkata demikian. Ingat kenangan bangsa terang bulan. Ingat mematikan, amin ijabe kang meringan. Ya, tentu kita tahu lagu ini, syair ini, yang pesannya yaitu supaya ingat kenangan, ingat memori, supaya jangan sampai lupa. Firman Tuhan di pagi hari ini yang dituliskan oleh Yudas, hamba Yesus Kristus, juga mengingatkan kita, mengingatkan jemaat orang percaya supaya tetap mengingat. Apa yang harus diingat? Firman Tuhan katakan, supaya mengingat apa yang dikatakan oleh
rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Pertanyaan kembali, apa yang dikatakan oleh para rasul? Mereka mengatakan akan munculnya penyesat-penyesat dengan ajaran-ajaran mereka yang menyesatkan. Dan itu akan timbul pada zaman akhir. Zaman akhir artinya periode setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Ternyata para rasul sudah mengingatkan akan munculnya, datangnya banyak ajaran-ajaran sesat menyusup ke tengah-tengah jemaat. Ciri-ciri mereka, ciri-ciri ajaran-ajaran sesat ataupun pengajar sesat, ini boleh kita lihat di dalam ayat sebelum dan sesudah ayat yang ke-17 ini. Dikatakan di dalam ayat yang ke-16 bahwa ciri-ciri mereka, yang pertama, mereka suka menggerutu dan mengeluh akan nasibnya. Yang kedua, mereka hidup menuruti hawa nafsunya, kedagingannya. Ciri yang ketiga yaitu mereka bermulut kotor, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, tidak baik. Dan yang keempat dikatakan, mereka suka menjilat. Menjilat untuk mendapatkan keuntungan. Inilah ciri pengajar-pengajar sesat, ajaran-ajaran sesat pada waktu itu. Mereka seumpama serigala berbulu domba, musang berbulu ayam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari dalam kehidupan kita terus bertekun dan berjuang mempertahankan iman rasuli kita. Iman yang diajarkan oleh para rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Jangan pernah lupa akan pengajaran para rasul. Dengan belajar dan mendengar firman Tuhan setiap hari, maka kita akan terus mengingatnya dan tidak lupa. Dengan mengingat pengajaran para rasul di dalam Alkitab, maka kita bisa menguji setiap roh, menguji setiap pengajaran-pengajaran yang timbul, yang datang ke dalam gereja. Dengan mengingat, kita sadar dan terus berjaga-jaga dan waspada. Dengan mengingat, kita dimampukan membedakan ajaran benar dan ajaran yang sesat. Dengan mengingat ajaran para rasul di dalam Alkitab, maka kita mencegah, mengantisipasi pengajaran sesat datang dan berkembang. Demikian firman Tuhan, renungan yang boleh kami sampaikan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar dan terima pada saat ini. Kami mau Tuhan untuk terus bertekun
bertekun di dalam ajaran para rasul, agar dengannya Bapa, kami selalu mengingat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Alkitab secara khusus, agar kami terus menjaga ajaran yang suci, ajaran yang benar, yang Tuhan ajarkan melalui para rasul di dalam Alkitab. Bapa, jadikan kami semua terus boleh mengingat, tidak melupakan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa Bapa saat ini untuk GBKP Runggun Balikpapan dan Pos PI Penajam. Berkati seluruh hamba-hamba Tuhan, pendeta, pertua diaken, vikaris, pengurus yang ada, juga seluruh jemaat Tuhan. Saitun kami, Mamre Muria Permata, KKR, guru-guru KKR. Berkati semua Tuhan, berikan kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Mari Bapa, tambah-tambahkan terus hikmat kebijaksanaan. Dan biarlah seluruh anak-anak Tuhan terus ada di dalam lindungan Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan yang boleh mendengar, menerima sapaan teduh pada pagi hari ini. Sertai kami dimanapun kami berada. Dan biarlah kami terus boleh bertekun di dalam iman kami, iman yang murni yang diajarkan di dalam Alkitab. Sehingga dengannya Bapa, kami tetap boleh di dalam hubungan yang baik dengan Tuhan, tidak diombang-ambingkan, disesatkan oleh rupa-rupa pengajaran yang ada. Bapa, sepanjang hari ini, kami serahkan kehidupan kami, keberadaan kami, pekerjaan kami, usaha kami, pelayanan kami ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami Bapa, ampuni kami akan kekurangan kami Tuhan, karena kami datang kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, ujua-jua, Tuhan Yesus memberkati kita semua.